Hai semua, perkenalkan saya Indrawati Lamawila dari tingkat 2 reguler C, Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos atau proteos, yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan komponen yang penting bagi sel hewan dan sel manusia, sehingga fungsi utama protein yaitu sebagai zat pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Protein sendiri dapat didefinisikan sebagai senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida yang mengandung unsur-unsur C, H, O, N, dan ada pula yang mengandung unsur S dan P. Fungsi protein. Fungsi protein pada umumnya ialah sebagai zat pembangun tubuh dan juga pelindung tubuh, pendorong metabolisme serta penyokong organ tubuh dalam berbagai aktivitas. Dan terdapat banyak sekali fungsi protein, yaitu sebagai berikut. Struktur protein. Protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing-masing protein. Karena protein disusun oleh asam amino yang berbeda secara kimiawinya, maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptida dan bahkan terkadang dihubungkan oleh ikatan sulfida. Selanjutnya, protein bisa mengalami pelipatan-pelipatan membentuk struktur yang bermacam-macam. Ada 4 tingkat struktur protein, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Struktur primer disebabkan oleh ikatan kovalen atau peptida yang dibuat selama proses biosintesis protein atau disebut dengan proses translasi. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder protein bersifat reguler, pola lipatan berulang dari rangka protein. Dua pola terbanyak adalah alpha helix dan beta sheet. Struktur sekunder protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Salah satu contoh struktur sekunder adalah alpha helix dan B-plate. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier protein adalah lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi tertentu. Sebagai contoh, struktur tersier enzim sering padat berbentuk globular. Struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder. Struktur tersier biasanya berupa gumpalan. Struktur tersier dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping atau gugus R berbagai asam amino. Struktur ini merupakan konformasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antar struktur sekunder. Struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yakni ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik. Yang keempat, struktur kuaterner. Struktur kuaterner adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Protein dengan struktur kuaterner sering disebut juga dengan protein multimerik.
Jika protein yang tersusun dari 2 subunit disebut dengan protein dimerik, dan jika tersusun dari 4 subunit disebut dengan protein tetramerik. Protein sederhana menurut bentuk molekulnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama protein serabut. Serat atau fibrous berbentuk panjang dan terikat bersama-sama sebagai fibril-fibril oleh ikatan hidrogen. Tidak larut dalam air, sehingga ketidaklarutan ini mengakibatkan gaya antar molekul yang kuat. Contoh keratin atau rambut, kuku, bulu, dan tanduk. Protein serabut ini berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut encer, baik larutan garam, basa, ataupun alkohol. Fungsi dari protein ini adalah membentuk struktur bahan dan jaringan. Contohnya adalah keratin pada rambut. Yang kedua, protein globular. Berbentuk seperti bola, banyak terdapat pada bahan hewani atau susu, daging, dan telur. Protein ini mudah larut dalam garam dan asam encer, serta mudah berubah karena pengaruh suhu, konsentrasi garam, asam dan basa, serta mudah mengalami denaturasi. Protein globular pada umumnya berbentuk bulat atau elips dan terdiri atas rantai polipeptida yang terlibat.